Ya halo guys, welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review lengkap pada raket Maxbot Black Woven Limited Edition ya. Raket ini sudah kurang lebih 2 mingguan saya gunakan dan saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana feel dari raket ini ya. Dan nanti juga akan saya sedikit membahas Hard Perfect 55 yang baru saja juga saya beli. Nanti kita akan sedikit mengulas ya raket ini bagaimana. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Ya, buat kalian yang ingin membeli raket Maxbot Black Woven Limited Edition ini, kalian perlu menyiapkan budget di kisaran 500-600 ribuan. Jika kalian beli di toko online, kurang lebih ya harganya di kisaran itu ya. Ini sendiri kemarin saya dapatkan di harga Rp550.000. Nanti untuk link pembelinya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Nah, jika kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan raket ini di harga 500 atau mungkin di bawah itu ya. Karena kemarin teman saya ada yang menjualnya di harga di bawah Rp500.000 ya. Cuma kemarin saya tidak tahu karena sudah lama tidak ke tempatnya dia. Dan dia juga menjualnya tidak banyak ya, hanya beberapa saja. Dan dia menjualnya di harga Rp490.000 ya. Cuma kalau kalian cek di toko online ya paling murah ya mungkin Rp550.000 ya. Oke, itu untuk harganya ya. Dan kalau kita perhatikan, Maxbot bisa dikatakan cukup rutin, konsisten dalam mengeluarkan produk raket milik mereka ya. Di tahun 2021 kita melihat mereka mengeluarkan Galan Tour yang warna hitam, warna putih, kemudian ada Galan Force, kemudian ada Black Force, dan terakhir yang mereka keluarkan yang saya ketahui itu adalah Black Woven Limited Edition ini ya. Raket black, cuma dia menggunakan material woven, jadi namanya adalah Black Woven. Dan kalau kita perhatikan, memang raket ini menggunakan material woven di bagian framenya, karena di bagian framenya ini kelihatan di sini woven kan artinya anyaman ya. Jadi ada anyaman, ada motif anyaman di bagian framenya. Nah, untuk di bagian shaftnya ini saya tidak menemukan adanya anyaman ya, motif anyaman. Jadi bisa kita katakan untuk material wovennya ini hanya digunakan pada material di framenya saja, jadi tidak full woven ya. Nah, raket bermaterial atau menggunakan bahan woven bukan kali pertama di Black Woven ini. Sebelumnya Maxbot juga sudah menggunakan material woven di raket mereka, yaitu WovenTech 60 dan WovenTech 90. Bukan raket baru, sudah cukup lama, cuma saya tidak hafal ya. Nah, WovenTech 60 itu dia framenya standar, cuma dia shaftnya itu dia kecil ya. Kecilnya itu kayak jajigler ya kalau kalian perhatikan. Nah, sementara untuk yang WovenTech 90, dia shaftnya standar seperti ini juga, cuma dia bentuk framenya itu dia enggak standar, dia agak gede, agak lonjong gitu ya. Dan dia framenya itu menggunakan namanya teknologi 3-Voltec system, seperti itulah. Nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Dulu saya pernah punya yang warna kuning tapi sudah saya jual ya. Kalau kalian sempat mengikuti, WovenTech 90 pernah dijual di harga 400-500 ribuan, cuma sekarang dia harganya di kisaran 300 ribuan saja ya. Nah, di antara WovenTech 60 dan WovenTech 90 yang speknya mendekati dengan Black Woven ini adalah yang WovenTech 90 berwarna putih. WovenTech 90 sendiri ada 3 warna ya, ada warna biru, kuning, dan berwarna putih. Nah, yang warna putih ini speknya sama dengan yang ini ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya perbandingan spesifikasi keduanya. Untuk harga seperti itu ya, untuk yang WovenTech 90 di harga 300 ribuan, sementara kalau yang ini harganya 500-600 ribuan ya. Nah, untuk beratnya kedua raket sama-sama di 4U ya, 83 plus minus 2 gram. Balance point-nya di angka sama, 300 plus minus 3 mm. Kemudian tensionnya sama-sama bisa ditarik hingga 35 lbs. Kemudian jumlah chromate-nya sama, dan aerodinamisnya juga sama, dia sampai di bawah. Kemudian stiffness-nya juga sama-sama medium stiff. Jadi buat kalian yang budgetnya terbatas, tidak agak ketinggian kalau membeli Black Woven, kalian bisa mencari yang harganya sedikit lebih miring di WovenTech 90 berwarna putih. Cuma ya karena dia barang lama, jadi stoknya juga nggak akan banyak ya kalau kalian cari di toko online ya. Kalau saya perhatikan ya masih ada sih yang menjual 1-2, jadi ya buruan lah kalian beli sebelum nanti kehabisan ya.
Nah, itu untuk perbandingan kedua raket tadi ya, Woven Tech 90 putih yang speknya paling mendekati dengan yang Black Woven Limited Edition ini ya. Nah, untuk spek realnya kemarin sudah saya ukur beratnya dan saya ukur balance point-nya dan saya timbang beratnya. Ini berat realnya itu ada di 84,4, jadi masih 4U ya, masih dalam batas toleransi juga. Balance point-nya di angka 298, jadi masih masuk head heavy ya. Turunnya nggak terlalu jauh, turun banyak ya, masih dalam batas toleransi juga. Dan raket ini setelah saya setting dengan terpasang senar dan terpasang grip seperti ini, berat totalnya menjadi 91,7. Jika dibulatkan ya 92. Dan menurut saya untuk berat segitu dalam permainan double dan raket yang memiliki tipikal atau tipe head heavy itu masih enak digunakan, bahkan untuk permainan cepat, dan dengan berat segitu menurut saya swingnya masih enak. Jadi nanti akan berdampak juga pada drive ya, defense tentu akan menjadi lebih mudah digunakan ya. Balance point-nya dia turunnya nggak terlalu banyak, menjadi dari 298 awalnya turun 1 mm menjadi 297. Ini berkat pemilihan grip yang tidak terlalu tebal. Ini saya menggunakan grip Masbold Tech T yang harganya 10 ribuan. Dia cukup tipis, nyaman digunakan, cuma memang menurut saya agak gampang mengelupas ya. Gampang mengelupas. Nah, nanti untuk berat totalnya, balance point-nya turunnya jauh atau tidak, nanti tergantung dari pemilihan grip ya. Kalau kalian pilih yang grip yang lebih tebal, tentunya nanti akan membuat berat raket menjadi bertambah, dan gripnya juga balance point-nya akan turun menjadi cukup jauh juga ya. Nah, untuk handle gripnya sendiri ini menurut saya cukup kecil ya. Menurut saya dia G5, di diameternya di angka 8,2, jadi cukup tipis. Jadi kalian cukup memberikan grip yang tidak terlalu tebal, pasti menurut saya agak nyaman ya. Tapi nanti ini kembali ke selera ya. Nah, raket ini saya pasangkan dengan senar Masbold MBS 66 dengan tension 29 lbs, mesin digital, kemudian 4 simpul dan divariasi ya. Saya menggunakan dan memilih senar Masbold MBS 66 karena saya sudah sebelumnya menggunakan senar itu di raket Li-Ning turbocharging Z Boost, 3D Caliber X Boost, dan Yonex Astrok 88 Display. Nah, sehingga saya bisa merasakan perbedaan atau kualitas dari raket tersebut ya. Jadi kalau dibandingkan kan ya adil lah. Nah, first impression yang saya rasa yang pertama kali waktu menggunakan raket ini stabil ya, memiliki stabilitas yang bagus, kemudian head heavy-nya terasa ya sesuai dengan speknya, sehingga untuk generate power-nya enak, dan raket ini untuk swing-nya enak ya, sesuai dengan dugaan saya. Untuk berat di bawah 93 dia swing-nya enak, sehingga untuk defense ya masih enak, untuk drive juga masih enak dilakukan ya. Nah, setelah 2 minggu pemakaian dan setelah saya rasa untuk smash-nya, memang raket ini memiliki generate power yang bagus dan ramah juga digunakan untuk kalian yang pemula ya. Meskipun ini berbahan woven yang memiliki ciri khas dia lebih rigid dan shaftnya medium stiff, tapi ya kalau saya rasa sih untuk pemula saya rasa nggak terlalu menjadi masalah. Pemula yang memiliki karakter bermain menyerang ya dan suka smash, tentu raket ini ramah digunakan ya, karena speknya dia 4U dan ya terutama beratnya 4U ya, jadi nggak terlalu berat ya. Meskipun buat kalian yang overpower yang memiliki power yang besar, rasa-rasanya agak kurang solid ya, karena kalau saya bandingkan dengan yang turbocharging Z Boost dan 3D Caliber X Boost, memang lebih solid yang dua Li-Ning itu ya. Kalau yang ini tidak begitu terlalu terasa solid sih, tapi nanti bisa kalian akali dengan pemilihan senar yang lebih baik, tentu akan membuat feel-nya jadi lebih enak. Tapi nanti ini kembali ya, ini hanya feeling saya ya. Buat kalian yang overpower atau powernya berlebih, agak kurang solid sih menurut saya raket ini. Karena tadi waktu saya coba-coba ya, meskipun saya powernya nggak terlalu besar, tapi dari segi solidnya saya bisa merasakan ya. Untuk yang turbocharging Z Boost dan 3D Caliber X itu masih terasa lebih solid ya. Untuk lob saya rasa nggak ada terlalu masalah, head heavy-nya cukup membantu, sehingga ketika kita melakukan lob itu tidak terlalu butuh banyak effort juga ya. Nanti untuk tensionnya kalian perlu menyesuaikan dengan kemampuan kalian juga ya.
Untuk drop saya rasa nggak ada masalah. Ini frame luasnya, heating area-nya juga nggak terlalu kecil seperti Galan Force dan Galan Tour. Jadi tentunya untuk melakukan drop shot nggak ada terlalu masalah ya. Nah, apakah raket ini framenya oversize? Nah, sekarang kita akan coba bandingkan dengan yang ini ya, Astrok 88 D-Play. Kalau menurut saya nggak oversize ya, mungkin agak sedikit lonjong, iya ya. Tapi sekarang kita akan coba bandingkan ya. Akan saya samakan seperti ini. Oke, nah akan saya samakan seperti ini. Nah, kalian perhatikan saja dan kalian nilai sendiri apakah ini oversize. Oke, ini sudah sama ya, sudah sama, dan ininya ya memang dia agak sedikit lebih panjang sedikit ya, beberapa mili saja. Tapi dia tidak oversize menurut saya. Cuma memang ya agak sedikit panjang. Oke, kemudian untuk drive, seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena swingnya ini enak, jadi untuk drive itu menurut saya nggak terlalu menjadi masalah. Beda cerita kalau kalian mendapatkan musuh yang cukup kuat dan permainannya cukup agresif, ya agak keteteran juga ya. Tapi kalau musuhnya biasa, adu drive masih berani lah. Untuk raket heavy, menurut saya untuk bermain drive ini masih pede ya. Defense nggak ada masalah, meskipun ini raketnya cenderung stiff, tapi karena swingnya enak, jadi cukup membantu untuk melakukan drive-nya. Untuk defense-nya ya, kemudian untuk netting ya saya rasa nggak terlalu susah juga, karena raketnya nggak terlalu berat juga, masih cukup responsif. Cuma ya jangan diandalkan untuk bermain di depan atau bermain netting ya, karena raket ini memiliki ciri khas atau bertipe power, jadi ya maksimal jika digunakan untuk bermain di belakang ya. Untuk kontrol flashing enak, tidak terlalu berat juga raketnya ya. Jadi untuk bermain kontrol flashing kontrol, kemudian untuk menyerang raket ini enak ya. Nah, secara umum menurut saya raket ini nyaman digunakan untuk bermain power dengan kontrol. Untuk bermain speed juga masih enak digunakan ya. Tapi kalau buat pemula ya untuk power dan kontrol flashing masih ya lebih terasa di situ ya. Ramah digunakan untuk pemula sampai intermediate. Tapi buat kalian yang overpower, yang seperti saya sampaikan tadi, masih lebih solid yang Link 3D Caliber X boost dan turbocharging Z boostnya ya. Tapi untuk jika dibandingkan dengan Astrok 88 D-Play, yang ini sedikit lebih agak terasa ya solidnya. Itu jika dinilai dengan senar Masbolt MBS 66 ya. Kalau menggunakan senar yang lebih bagus lagi atau senar Yonex, ya bisa saja sih Yonex 88 D-Play-nya mungkin feel-nya jadi lebih enak ya, karena biasanya senar juga menyesuaikan ya karakternya dengan raketnya. Ya itu yang bisa saya makan review lengkap dari Masbolt Black Woven Limited Edition ini. Semoga bisa menambah sedikit informasi buat kalian ya. Nah, sekarang kita akan sedikit mengulas yang Hard Perfect 55. Ini sudah saya pasangkan dengan senar Velvet Ultrasonic 63 dengan ketebalan 0,63 mm. Nah, kita akan cek hitting sound-nya seperti apa. Cukup nyaring dan tadi sudah saya gunakan di tembok, ternyata lumayan enak juga ya jika dibandingkan dengan ini kan memiliki lebar poros frame yang hampir sama dengan yang Ebox Dutro 30 ya. Cuma dari segi feel-nya ini memang dari spek kosongannya, real-nya dia lebih heavy ya. Jadi untuk bermain power atau untuk bermain yang raket yang lebih berisi, ini lebih terasa mantap ya. Itu kalau saya cek di tembok ya. Belum saya gunakan untuk bermain ya, karena mungkin bisa saja berbeda ya. Jadi kalian tunggu saja untuk pemakaiannya seperti apa. Ya, terima kasih buat kalian sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan atau sharing pengalaman menggunakan raket Masbolt Black Woven ini, bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.